Ya, halo semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat. Kali ini kami akan berbagi tentang penggunaan solver di Microsoft Excel tentang topik dalam supply chain. Pada kali ini kami akan berbagi tentang cara untuk menentukan distribusi barang yang optimal, yaitu yang memberikan biaya minimum. Nah, di sini kami mengambil suatu contoh. Misalnya ada daerah supply ya di sini. Itu ada daerah pensuplainya bisa di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Asia dan Afrika. Nah, ini adalah kemungkinan pendirian pabriknya ya atau daerah supply-nya. Sementara di sini kita punya daerah pemasaran atau daerah permintaan, yaitu ada di daerah Amerika Utara juga, Amerika Selatan, daerah Eropa, Asia, dan Afrika. Nah, di dalam jadi untuk masing-masing ini ya, misalnya untuk daerah Amerika Utara ini jumlah permintaannya 13 juta unit, itu maksudnya cara membacanya. Kemudian Amerika Selatan membutuhkan 9 juta unit. Pasar Eropa membutuhkan 15 juta unit. Pasar Asia membutuhkan 15 juta unit. Afrika membutuhkan 9 unit. Nah, kemudian di sini adalah biaya ya. Di sini adalah biaya produksi dan biaya transportasi per 1 juta unit gitu ya. Jadi untuk setiap 1 juta unit ya, misalnya pengiriman barang dari Amerika Utara ke Amerika Utara juga itu misalnya, itu untuk setiap 1000 unitnya itu 78.000 dolar. Nah, di sini ya. Jadi ribunya ini kita persingkat, tidak kita tulis satu-satu di sini, tetapi kita singkat di sini gitu. Contoh lagi misalnya untuk pengiriman dari Amerika Utara ke Amerika Selatan itu biaya produksi dan transportasinya per 1 juta unit yang diproduksi dan yang dikirim itu juga misalnya 78.000 dolar. Nah, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, di sini ini untuk tabel yang tentang biaya, kapasitas, dan permintaan. Nah, di sini kita ada memiliki dua pilihan ya. Untuk membangun pabriknya itu memiliki dua pilihan. Apakah kita akan membangun menggunakan kapasitas yang rendah, yaitu kalau pabrik itu dibangun dengan kapasitas yang rendah, itu misalnya per daerah supply-nya yaitu kapasitasnya 12 juta itu ya. Tetapi untuk kalau kita membangun dengan kapasitas yang tinggi itu bisa mencapai 17 juta unit kapasitas produksinya. Nah, ini terkait dengan kapasitas produksi yang ada di pabrik atau daerah pensuplainya gitu ya. Ini kemampuannya. Sehingga pilihannya itu adalah apakah kita akan membangun dengan kapasitas rendah atau dengan kapasitas yang tinggi begitu. Nah, tentu saja untuk setiap kapasitas ini memiliki biaya tetap ya, fixed cost-nya ya tetap. Misalnya untuk biaya tetap dari kalau kita membangun pabrik di Asia itu
$6.000 misalnya. Tapi kalau kita mau membangun pabrik di Asia dengan kapasitas yang tinggi, itu fixed cost-nya yaitu $7.500. Nah, seperti itu perbedaannya. Dan seterusnya. Nah, di sini untuk tabel yang pertama. Kemudian tabel yang kedua adalah terkait decision variable atau variabel keputusan, atau nama lainnya juga variabel bebas atau variabel yang kita cari. Begitu ya. Jadi di sini saya nolkan dulu ya semua di sini. Nah, begitu. Jadi di sini kondisi masih 0 semua. Artinya yang di sini adalah daerah supply-nya sama ya dengan yang atas, dan di sini ada daerah permintaannya sama juga dengan yang atas. Nah, di sini dalam million juta. Nah, nanti jadi pengiriman ya barang dari daerah supply North America ke North America, apakah ada? Kalau tidak ada maka 0. Kalau ada nanti nilainya berapa gitu ya. Dan di sini ada juga suatu keputusan yang kita cari ya. Jadi di sini adalah kapasitas pabrik yang berjalannya itu kapasitas rendah yaitu low, dan di sini kapasitas pabrik yang berjalan dengan kapasitas high atau tinggi ya. Kalau nilainya 1, maka dia beroperasi dengan kapasitas tertentu. Ya, misalkan di sini ada angka 1, begitu ya. Kalau di sini ada angka 1, maka pabrik North America itu beroperasi dengan kapasitas rendah, begitu ya. Tetapi kalau di sini ada angka 1-nya itu ada di sini, maka North America beroperasi dengan kapasitas yang tinggi, seperti itu. Yaitu berapa yang tinggi? Ini tadi ya, 17 juta tadi. Ya, maksudnya seperti itu. Semoga sampai sini sudah cukup jelas. Nah, kemudian kita turun ke bawah. Nah, di sini ada fungsi constraints atau batasan. Batasan itu adalah batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Constraint itu seperti itu. Jadi batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Nah, di sini kita lihat di sini ada daerah supply-nya ya. Kemudian di sini ada tulisan excess capacity, yaitu kapasitas berlebih ya. Nah, membuat rumusnya bagaimana? Nah, di sini agak panjang memang. Saya perkecil dahulu. Nah, kalau kita lihat, kita double klik ya. Nah, di sini sama dengan yaitu G14. G14 adalah ini, yaitu jika pabrik berjalan dengan low capacity. Jadi di sini yang dikalikan dengan ini ya, kalikan dengan H4. H4 adalah ini kapasitas dari pabrik yang berjalan dengan kapasitas yang rendah tadi ya. Nah, kalau di sini yang muncul nantinya angka 1, maka kan 1 kali 12 gitu ya. Tapi kalau di sini yang muncul adalah angka 0, maka 0 kali 12, sehingga tidak ada atau 0. Begitu
rumus ini bekerja. Kemudian di sini ditambahkan ya, itu ya, itu untuk yang low capacity. Kemudian kita tambah dengan ini H14 adalah yang seandainya kapasitas yang tinggi itu bekerja atau berjalan. Di sini kita kalikan dengan berapa kapasitas dari kalau dia berjalan high capacity. Nah, kalau di sini 0, maka ya 0 kali 17 hasilnya 0. Tapi kalau berjalan dengan kapasitas tinggi, maka 1 kali 17 ya. Maka hasilnya 17 ada gitu. Jadi di sini kenapa ditambahkan? Itu untuk memuat seandainya kapasitas rendah yang dijalankan, ini untuk mengakomodasi jika kapasitas tinggi yang berjalan. Jadi dua-duanya kita masukkan ya gitu semuanya kemungkinan yang terjadi. Nah, kemudian kita kurangi dengan jumlah dari ini ya, jumlah dari di sini dikurangi demand-nya gitu kan. Jadi ini rumusnya kan mengatakan bahwa supply dari pabrik dikurangi dengan jumlah permintaannya. Nah, ini nilainya nantinya nilainya harus lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Dari ini nilai ini harus lebih besar atau sama dengan 0 karena tidak boleh negatif hasilnya. Kalau negatif berarti permintaannya lebih besar daripada supply-nya. Artinya nanti ada permintaan yang tidak terpenuhi. Itu tidak boleh ya, itu tidak boleh terjadi. Sehingga jumlah supply minimal sama dengan jumlah demand-nya. Kalau jumlah supply-nya lebih besar daripada demand-nya, itu nggak apa-apa gitu ya. Rumusnya seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita tarik ke bawah ya. Klik yang di sini, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini nilainya masih belum ada semua ya. Nah, ini udah tertarik ini. Kemudian constraint berikutnya atau batasan berikutnya adalah unmet demand, artinya jumlah permintaan ya itu tidak boleh ada yang tidak terpenuhi. Jadi semua permintaan harus terpenuhi semua, tidak boleh ada yang tidak terpenuhi ya. Kita lihat di sini permintaan untuk North America 13 juta. Ini harus terpenuhi semua. Tidak boleh ada yang tertinggal demand-nya ya. Dan seterusnya seperti itu. Nah, bagaimana kita mencari di sini yang untuk unmet demand ini? Nah, di sini rumusnya adalah jadi jumlah ya B9 adalah permintaan dari North America, misalnya 13 juta unit ini dikurangi jumlah ya dari pengiriman ya dari semua pabrik ini ke North America gitu. Jadi jumlah permintaan yang ada di North America ini yang sebesar 13 ini dikurangi dengan ini adalah supply dari pabrik yang ada di sini untuk pasar yang ada di North America. Begitu. Sehingga B9 dikurangin antara ini ya, permintaan ini real permintaannya ini dikurangi dengan seluruh supply dari pabrik ya ke North America yang ada di sini, ini harus sama dengan 0. Artinya
tidak boleh ada permintaan yang tidak terpenuhi gitu ya. Jadi seluruh permintaan yang ada di North America ini misalnya harus terpenuhi semua dengan supply yang ada di supply region ini gitu. Ya nanti tinggal mana daerah mana yang mensuplai begitu ya. Oke ya, kita enter dulu. Nah, kemudian tinggal kita tarik ke kanan. Seperti biasa. Nah, seperti itu. Ini sudah. Nah, kita sekarang masuk ke objective function ya. Nah, fungsi tujuan kita adalah untuk meminimumkan biaya. Saya balik dulu. Nah, di sini adalah biaya ya. Biaya muncul dari adanya biaya tetap atau fixed cost ini ya. Apakah fixed cost dari yang berjalan itu dari low capacity atau dari yang high capacity. Artinya fixed cost merupakan variabel biaya yang kita perhitungkan. Ditambah lagi dengan biaya variabel dari jumlah barang yang dikirim. Begitu ya. Nah, kita lihat di sini kita menggunakan rumus sum product ya. Nah, pertama di sini adalah perkalian. Nah, di sini yang pertama ini adalah biaya tetap ya, biaya tetap dari yang seandainya yang kita running itu pabrik dengan low capacity. Nah, di sini ini G14 sampai G18. Kita kalikan dengan G4. Nah, di sini G4 sampai G8. Nah, di sini kita kalikan itu. Nah, kenapa kita kalikan itu? Karena ini kan untuk yang fixed cost seandainya pabrik dijalankan dengan low capacity. Saya kecilkan saja ya, agar terlihat. Nah, saya kembalikan. Nah, begini. Ini sudah ya, untuk ini fixed cost untuk yang seandainya pabrik berjalan dengan low capacity. Kemudian ditambah dengan sum product dari ini adalah seandainya pabrik berjalan dengan high capacity. Di sini ditambah dengan sum product dari H14 ini sampai H18 ini kita kalikan dengan I4 ini sampai I8. Nah, seperti ini. Itu seandainya yang berjalan adalah pabrik dengan low capacity. Kemudian kita tambah lagi dengan variabel cost-nya ya sekarang ya. Jadi ini sudah artinya fixed cost untuk yang low capacity sudah kita pertimbangkan. Ini fixed cost untuk yang high capacity juga sudah kita pertimbangkan. Sekarang kita mempertimbangkan yang variabel cost-nya ya di sini. Variabel cost-nya cukup mudah juga, yaitu kita menggunakan sum product lagi, kita kalikan yaitu B14, ini B14 sampai dengan F18. Di sini kita kalikan dengan B4 sampai F8. Nah, jadi kan nanti pengirimannya berapa di sini kita kalikan dengan variabel cost-nya. Cukup mudah seperti itu. Kita enter kalau sudah.
Nah, dengan demikian kita sudah selesai nih memasukkan rumus-rumusnya di sini. Nah, sekarang kita menggunakan solver untuk menyelesaikan kasus ini. Kita klik, semoga semua sudah menginstal solver ya. Kali ini saya langsung saja, yaitu kita klik data, kemudian solver. Nah, di sini muncul ya, set objektif. Ya, kita set objektifnya di B31 ya. Artinya kita akan meminimumkan biaya yang muncul. Nah, di sini kita tulis minimum. Kemudian by changing variable cell atau variabel bebas atau nilai variabel keputusan yang kita cari, yaitu kita ini di sini kita klik. Nah, di sini yang menjadi variabel adalah dari B14 sampai H18. Nah, nilai yang kita cari seperti ini kita blok ya, dari B14 sampai H18. Nah, ini kita cari berapa nilainya. Termasuk ini keputusan pabrik, apakah akan berjalan dengan low capacity atau high capacity, ini juga kita pertimbangkan. Begitu. Ya, kemudian kita enter kalau sudah. Nah, di sini kita memasukkan beberapa fungsi batasan ya. Ini batasan, fungsi batasan. Yang pertama ini ya. Saya kalau Anda klik add ya, klik add. Kalau Anda pasti di sini masih kosong, maka Anda klik add untuk menambahkan gitu ya. Kalau saya di sini saya klik change saja ya. Nah, jadi di sini adalah sudah diblok ya. Jadi nilai B14 ini Anda blok saja nanti ya. B14 sini sampai dengan di sini. Nah, tinggal seperti itu aja caranya. B14 sampai H18 itu nilainya ini bisa dipilih seperti ini ya. Nah, lebih besar sama dengan 0. Artinya tidak boleh nilainya itu di bawah 0, negatif, nggak boleh ya. Gitu, karena ya pengiriman barang harus selalu positif gitu ya. Atau tidak ada 0. Nah, kalau udah, diklik OK. Kalau Anda bisa klik add ya, untuk menambahkan, begitu. Jadi kalau saya klik OK, kalau Anda klik add. Kalau Anda klik add, maka nanti akan muncul pop-up seperti ini yang masih baru untuk menambahkan konsen berikutnya gitu. Tapi kita klik OK aja ya. Oke. Nah, kemudian untuk menambahkan lagi ya. Untuk menambahkan lagi itu kalau Anda klik add ya, untuk menambahkan konsen berikutnya Anda klik add. Saya klik change saja ya. Nah, di sini dipilih bahwa B22 tinggal Anda blok aja ya. Sampai B26 atau begini caranya kalau masih kosong. Nah, dari sini sampai sini, nah itu. Ini nilainya juga dipilih di sini lebih besar sama dengan 0. Jadi kapasitas yang berlebih dari perusahaan yang mensuplai itu juga harus lebih dari 0 atau sama dengan 0, sisanya nggak ada. Karena kalau supply kok negatif kan tidak bisa gitu ya. Nah, di sini dipilih ya, jangan diketik. Nah, kalau udah klik OK. Nah, berikutnya, nah kalau Anda mau menambahkan konsen yang ketiga, Anda klik add. Kalau saya pilih change ya, saya pilih change aja. Nah, di sini Anda lihat bahwa B28
sampai F28, ini ya sudah terblok di sini. Itu nilainya, nah di sini kita pilih sama dengan 0 ya, gitu. Artinya apa ini? Bahwa tidak ada demand yang tidak terpenuhi. Artinya seluruh demand misalnya yang 9 juta ini harus dipenuhi oleh supply yang ada di sini. Ini kan supply yang ke demand Amerika Selatan semua. Gitu. Jadi harus tidak ada sisanya atau semua demand harus terpenuhi. Ya, kalau sudah ini sama dengan 0 dan klik OK. Nah, kemudian ini agak berbeda. Kembali lagi saya ingatkan, kalau saya klik change, kalau Anda mau menambahkan batasan baru, kita klik add ya. Nah, kita klik add nih sekarang. Change. Anda klik add, saya klik change. Nah, di sini ada yang berbeda ya. Jadi di sini G14 sampai GH18. Nah, jadi sama dengan binary gitu. Begini caranya. Nah, itu. Ini pilih sama dengan. Oh, sorry. Jadi di sini langsung nah, bukan pilih sama dengan. Nah, pilih ini ya, binary. Nah, klik binary. Nah, gitu. Bukan diketik ini ya. Ini bukan diketik binary itu bukan, tetapi ini pilih bin ini ya. Nah, ini bin binary ya. Klik bin. Nah, terus oke. Nah, maka di sini akan jadi sama dengan binary. Ingat ya, di sini jangan diketik. Nah, binary itu maksudnya adalah nilainya hanya ada dua pilihan, 0 atau 1 ya. Kalau 0 itu maka nanti di sini pabriknya tidak buka, tapi kalau 1 pabriknya buka dengan kapasitas tertentu ya. Nah, di sini selangkah lagi kita akan menggunakan solvernya. Nah, Anda bisa pilih ini bisa dipilih yang ini. Kemudian kita klik solve ya. Silakan Anda lihat di sini semua masih kosong ya. Kita klik solve coba. Nah, di sini sudah muncul solver found an integer solution with the tolerance all constraints are satisfied. Kemudian kita klik keep solver solution enggak. Misalnya mau kita lihat, kalau iya kita pilih ini, kemudian kita klik OK. Nah, ini kita klik di sini. Nah, nanti muncul. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau kita evaluasi ya, senak ya. Di sini North America permintaan totalnya 13 juta. Kita lihat di sini ternyata 13 juta ini disuplai dari North America 3 juta, dari South America 10 juta. Sehingga sama ya, 13 juta, 13 juta. Begitu. Kemudian ini permintaan sebesar 9 juta dari South America ternyata dipenuhi dari Afrika gitu ya. Kemudian permintaan sebesar 15 juta di Europe dipenuhi oleh pabrik Afrika sebesar 11 juta dan pabrik South America 4 juta. Kemudian untuk pasar Asia, permintaan yang sebesar 15 juta ini dipenuhi oleh pabrik yang ada di South America. Gitu. Kemudian permintaan 9 juta yang dari Afrika itu dipenuhi oleh dari Afrika sendiri ternyata. Nah, gitu. Nah, di sini kita lihat ya, sebelum lebih lanjut,
Kita lihat di sini, ini saya kenapa ini kok ada angka di sini ya. Nah, di sini kita lihat bahwa pabrik North America buka dengan kapasitas rendah. Ini artinya kapasitas rendahnya jalan, kapasitas tingginya tidak jalan. Gitu. Kemudian yang di South America, kapasitas rendahnya jalan, kapasitas tingginya jalan. Pabrik yang ada di Europe dan Asia tidak ada yang kita running gitu ya. Atau tidak ada pabrik di sana ya. Untuk menghasilkan cost yang minimum gitu ya. Dan yang pabrik yang Afrika ini jalan dengan low capacity dan high capacity. Artinya, jadi ini ada dua. Ini adalah skenario pertama ya. Artinya mungkin ya, karena semuanya bisa menggunakan beberapa skenario ya. Nah, di sini kalau ini skenario-nya mungkin diperbolehkan kapasitas rendah dan kapasitas tinggi itu sama-sama dijalankan. Jadi di sini saya menggunakan rumus ya, sum gitu ya. Dari G14 misalnya ke H14 gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita tambahkan. Nah, kalau saya tarik bawah misalnya gitu ya. Nah, itu. Nah, kita lihat bahwa kalau dua artinya ada dua kapasitas, jenis kapasitas yang jalan. Itu yang ada di Amerika Selatan dan Afrika dalam kasus ini ya. Nah, bagaimana seandainya skenarionya tidak boleh kapasitas rendah dan tinggi itu jalan semuanya ya. Harus pilih salah satu gitu ya. Nah, kita lihat dulu ke bawah. Kalau diperbolehkan kapasitas rendah dan kapasitas tinggi itu jalan atau di running barengan, artinya di sini ada dua pabrik bisa ya, itu menghasilkan $29.000 gitu ya, hampir 30.000. Nah, bagaimana sekarang kalau kita menggunakan skenario hanya boleh salah satu kapasitas, jenis kapasitas yang berjalan. Untuk melakukan hal itu, kita klik solver lagi ya. Kita klik solver. Nah, kita tambahkan ya. Kita tambahkan constraint-nya. Nah, di sini ya, sini ya. Nah, add ya. Nah, jadi yang di sini, nah ini ya, kita blok seperti itu sama dengan atau bisa kita pilih ini ya. Ya. Lebih kecil sama dengan 1 gitu ya. Tik 1. Ya, kalau seperti ini kan artinya 2 tidak boleh ya. Nah, kalau kita batasi seperti ini, maka angka 2 ini tidak bisa muncul ya. Artinya tidak bisa low capacity dan high capacity buka barengan. Harus pilih salah satu. Dan di sini nilai itu 0 ya. 0 juga masih bisa ya. Artinya 0 masih bisa. Jadi tidak buka juga tidak apa-apa di sini 0. Apa namanya? 0 kan masuk gitu ya, 0 kan masuk. Tapi kalau di sini kita pilih yang sama dengan, maka nilai 0 tidak bisa masuk gitu ya. Sementara kan opsi tidak buka kan bisa gitu kan. Tidak buka low capacity dan high capacity kan bisa. Ini kan ada peluang untuk 0 di sini ya. Sehingga di sini kita pilih di sini ya gini. Kurang dari sama dengan 1. Nah,
artinya nilai 1 bisa masuk, nilai 0 juga bisa masuk. Kalau sudah, kita klik add. Oke. Oh ya. Nah, sekarang sudah masuk ya. Jadi sel yang I14 sampai I18 bisa dikecilkan. I14 ya sampai I18 itu kurang dari sama dengan 1. Nah, sekarang sudah nambah 1 constraint-nya begitu. Jadi untuk menambah constraint seperti itu. Kita nyoba-nyoba beberapa skenario bisa. Nah, setelah itu tinggal kita klik solve. Nah, ternyata tidak bisa ya. Artinya terlalu rumit gitu ya untuk diselesaikan. Karena tidak bisa ini ya. Solver could not find a visible solution. Jadi nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi skenario kita tadi tidak bisa jalan ternyata ya. Sehingga kita kembali lagi ya. Misalnya ini kita kembali lagi ke return to solve parameter dialog gitu ya. Ini nyoba skenario yang lain ini ya. Kita klik di sini. Kita kemudian klik OK. Artinya ini kembali ya. Ini kita kembali lagi kembali ke settingan. Oke. Nah, ternyata kalau kita buat seperti ini tidak memungkinkan ya, tidak bisa visible ya. Sehingga ini bisa kita ganti. Yang ini tadi kita ganti ya, constraint yang terakhir. Kita change. Nah, misalnya di sini kita ganti sama dengan. Nah, jadi kalau sama dengan 1, maka di sini nanti seluruh pabrik harus buka gitu ya. Seluruh pabrik perintahnya harus buka, tetapi itu tadi ya, bukanya harus memilih low capacity atau high capacity gitu ya. Jadi ini kita ganti yang ini sama dengan, klik OK. Nah, sudah berganti sama dengan di sini, kemudian kita klik solve. Nah, berbeda ya. Jadi kalau sekarang muncul tulisan solver found an integer solution within tolerance, all constraints are satisfied. Nah, ini kita uncheck ya, biar nanti langsung muncul hasilnya, tidak muncul yang box parameternya itu tadi. Kemudian kita klik OK. Ya, seperti ini. Nah, di sini kita lihat juga muncul angka-angka seperti ini ya. Berarti coba kita bersihkan dulu. Oh, sudah bisa. Tinggal kita klik di layarnya. Nah, di sini dengan kita tambahkan kita ganti sama dengan tadi ya, sudah menjadi lebih bagus ya. Ini skenario yang lain. Skenario yang kedua yaitu di sini hanya boleh salah satu jenis kapasitas yang buka ya. Apakah dia kapasitas rendah atau kapasitas tinggi. Ini kita lihat North America yang berjalan kapasitas tinggi, South America kapasitas rendah, South America jalan dengan kapasitas rendah, Europe berjalan dengan kapasitas rendah, pabrik Asia ini berjalan dengan kapasitas tinggi, satu-satunya pabrik yang berjalan dengan kapasitas tinggi, dan ini pabrik yang dengan kapasitas rendah. Nah, di sini ya
kita lihat, karena di sini kita bahas tadi dengan constraint semua harus nilainya sama dengan 1, maka di sini jadi muncul seperti ini. Nah, 1 semua ya. Dan kita lihat juga bahwa ini kondisi seperti ini mungkin bisa terjadi seandainya pabrik kita harus dibangun di semua tempat ini gitu ya. Artinya kita pengen bagi-bagi pemerataan nih di beberapa wilayah ini ya. Tidak hanya beberapa saja yang dibuka, tetapi karena misalnya perusahaan punya hubungan yang erat dengan daerah ini, maka aturannya setiap daerah itu harus dibuat pabriknya gitu ya. Atau mungkin hal ini bisa berlaku seandainya pemerintah di suatu negara tersebut mensyaratkan kalau Anda berjualan di tempat saya, negara saya, maka Anda harus membangun pabrik di tempat tersebut misalnya. Ya, semua pabrik, semua daerah itu harus berjalan pabriknya, begitu ya. Nah, seperti itu. Artinya ekonomi itu berputar di negara tersebut juga. Tidak hanya suatu negara menjadi pasar, tetapi juga menjadi yang memproduksi gitu ya. Sehingga masyarakatnya lebih sejahtera. Itu ya, kira-kira skenario yang bisa dimasukkan seperti itu dipertimbangkan dalam hal ini. Nah, kemudian kita lihat di sini excess capacity ya. Jadi kapasitas yang di South America ini sisa 1 juta ya. Jadi kan South America ini berjalan dengan low capacity, artinya 12 ya, 12 juta. Kenapa kok sisa 1? Dapat dari mana? 12 ya. Ini dari sini ya. 12 dikurangi 1, 11 gitu ya. 11 kurangi 9 masih 2 ya. 2 dikurangi 1 masih sisa 1, sehingga di sini sisa 1. Gitu. Kalau yang lain sini udah habis ya. Misalnya North America dia jalan dengan kapasitas rendah kan, yaitu 12 juta ya. Di sini disingkat 12. 12 dikurangi 12 0 ya. Habis di sini. Dalam juta tapi ya. Disingkat 12 gitu. Nah, kemudian yang Afrika ini sisa 3 ya. Jadi kalau Afrika itu kan berjalan dengan kapasitas rendah juga, yaitu sebesar 12. 12 dikurangi 9 yang terpakai. Sisa 3. Sehingga total pabriknya ada sisa 4 juta unit kapasitas yang tersisa gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian untuk yang unmet demand ya, kita lihat unmet demand. Nah, unmet demand itu kita lihat tidak ada demand yang belum terpenuhi. Artinya semua demand terpenuhi ya. Contohnya bagaimana? Nah, misalnya kita ambilkan yang ini ya. Di sini misalnya ini permintaan Asia. Totalnya 15 ya. Disuplai dari South America 1, dari Asia 14 ya. Artinya di sini ada 15 ya. 15 kurangi 15 0. Begitu. Sehingga tidak ada permintaan yang tidak terpenuhi, atas semua demand sudah terpenuhi. Jadi pas sesuai. Nah, kita lihat di sini objective function ya. Untuk skenario yang pertama, artinya pabrik boleh buka dengan kapasitas rendah dan kapasitas tinggi secara bersamaan. Kalau kita ingat tadi nilainya 29, sekitar 500-an dolar gitu ya. Sedangkan kalau dengan skenario yang kedua itu
hanya boleh menggunakan salah satu jenis kapasitas saja, maka biayanya naik ya, naik sekitar $1.000. Yang skenario kedua ini menghasilkan nilai $30.466. Nah, di dalam kenyataannya Anda nanti bisa mencoba beberapa skenario ya, mana skenario yang bisa menghasilkan biaya minimum. Nanti setiap skenario bisa Anda simpan, Anda bandingkan nanti bagaimana cara mendapatkan aturan atau regulasi pengiriman barang dari suatu tempat atau dari pabrik ke suatu tujuan permintaan yang baik, yang pas, yang meminimumkan biaya seperti apa. Ya, seperti itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Bye-bye. Thank you.